Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dela Balkis dari kelas 12 TKJ 2, absen 1. Di sini saya akan melakukan praktikum share hosting dengan menggunakan untuk 3 user. Saya membuat 3 user atau 3 domain ya. Oke, langsung saja masuk pada VirtualBox. Di sini saya hanya menyiapkan satu Debian versi 7.6 sebagai server dengan pengaturan jaringan. Untuk pengaturan jaringan saya saat ini menggunakan satu adapter saja. Tapi ketika nanti waktu penginstalan awal-awal gunakan 2 adapter, yaitu adapter 2 menjadi bright. Ketika sudah menginstal phpMyAdmin dan sebagainya, maka dimatikan, hanya menggunakan adapter 1 yaitu host only dengan VirtualBox agar terhubung dengan klien. Dan untuk kliennya saya menggunakan OS asli yaitu laptop. Langsung saja masuk ke servernya. Kita clear dulu. Kemudian kita atur IP, konfigurasi IP, masuk pada perintah nano/etc/network/interface. Enter. Nah, kemudian di sini berikan IP untuk ETH0 yaitu adapter 1 dengan inet static 192.1.254 dengan netmax 255.255.255.0. Kemudian ini untuk auto ETH0.20 ini inet static dipergunakan untuk web ya. Jadi ETH0 yang pertama ini untuk web. Jadi saya menggunakan 3 IP. Yang pertama 1254 ini untuk web, dan ini juga untuk web. Ini untuk web yang ketiga, ETH1 ini. Ya, jadi ETH0 ini sebagai web ya, web yang pertama yaitu sebagai mungkin bisa dibilang server. Ini juga untuk IP adapter satunya. Untuk adapter 10-nya ini atau ETH00 ini untuk web yang kedua. Dan auto ETH01 ini adalah web yang ketiga. Dan untuk ETH1-nya di-ACP-kan. Kemudian save, Ctrl O, Enter, Ctrl X. Kita restart IP dengan perintah service networking restart. Kemudian enter. Kita tunggu. Kita coba cek IP-nya apakah sudah masuk dengan perintah IPA. Nah, di sini sudah masuk ya, semua masuk pada ETH0 mulai dari 1.254 sampai 1.20. Kemudian kita akan menginstal paket-paketnya. Contohnya dari Ben9, MYSQ, Admin Server, phpMyAdmin, dan lain-lain. Perintahnya saya tulis dulu ya sebentar. Perintah untuk menginstal paket-paketnya yaitu sebagai berikut ya. Dari kita menginstal Ben9, MYSQ, Admin Server, phpMyAdmin, dan Apache 2. Kemudian kita enter. Karena saya sudah menginstal sebelumnya, jadi sebagai info saja, ketika kalian menginstal ini, jika ada perintah Y atau N, kalian klik Y, kemudian Anda masukkan password untuk root. Kemudian jika ada pilihan Apache, kalian pilih Apache 2. Kemudian yang terakhir kalian klik no. Oke, selanjutnya kita akan menginstal, tambahi instalan DNS utils ya. Jadi di sini tinggal tambahkan saja pada depannya bin9 DNS utils. Kemudian kita enter. Ini juga sudah otomatis ya, langsung ada. Kemudian selanjutnya kita masuk pada directory DNS cd/etc bin, kemudian enter. Oke, kemudian kita cek
isi filenya. Kita masuk pada nano-nama.conf.local ya, dengan perintah nano masuk ke direktori itu ya, .conf.local, kemudian enter. Nah, di sini ya, untuk kemudian tambahkan saja untuk zonnya ini dila.net, dan untuk direktorinya masuk pada db.dila ini. db.dila ini merupakan nama domain, jadi dila.net ini merupakan web saya yang pertama, atau ini db.dila domain saya yang pertama. Dan ini juga tambahkan lagi, sebelumnya ini kita tambahkan manual ya, dari zone sampai zone bawah ini. Oke, saya jelaskan. Untuk selanjutnya kalian tambahkan zone dila2.net ya, sebagai nama webnya atau nama domainnya. Untuk ini juga nama domain masuk db.dila2, website yang kedua. Kemudian untuk zone yang ketiga sama, saya namakan dila3, dila2, dan dila.net ya. Kemudian untuk zone yang terakhir ini merupakan IP, jadi IP saya server, IP ETH0 merupakan 192.168.1.254, jadi diambil 1.168.192. Dan untuk untuk direktorinya masuk pada domainnya, namanya direktorinya masuk bin ya, masuk DNS. Untuk db nya, untuk nama domainnya db.192. Oke, jika sudah save dengan Ctrl O, kita Ctrl O, enter, Ctrl X. Kemudian selanjutnya kita akan membuat nama-nama dari domain-domain tadi ya. Jadi domain dila, domain dila2, dan domain dila3. Kita coba ls, masukkan ya. Nah, di sini saya sudah mengcopy ya, dengan adanya db.dila, db.dila2, db.dila3. Untuk perintahnya yaitu saya mengcopy db.local dengan perintah cp db.local spasi db.nama domain. Jadi di sini kalian tuliskan nama domain dulu. Di sini nama domain saya adalah dila2 dan dila3. Jadi pertama dila2, kemudian enter. Kemudian tambahkan lagi dila2 ya. Kemudian tambahkan lagi dila3. Jika sudah, kita coba lihat lagi, maka akan ada seperti ini ya. Jika sudah, kemudian kita konfigurasikan direktori domain yang telah kita kopikan tadi, masuk pada nano db.dila ya. Enter, kemudian maka akan muncul pada halaman seperti ini. Nah, di sini kalian Ctrl W, kemudian kita Ctrl R. Di sini cari nama untuk localhost. Nah, di sini kalian enter, kemudian ganti menjadi dilanet. Nah, di sini atau bisa kalian lihat di sini, itu cara cepatnya ya. Nah, di sini ganti localhostnya menjadi domain web pertama kita, yaitu saya dila.net ya. Di sini juga, kemudian di sini juga ganti dila.net. Nah, di sini isikan IP dari dila.net atau IP server ETH0 1.254. Kemudian di sini juga ganti menjadi www, dan ini A-nya juga ganti menjadi 1 saja. Kemudian jika sudah, save dengan Ctrl O, enter, Ctrl X.
kemudian masuk pada web kedua atau directory kedua, domain kedua, yaitu Dila kedua. Nah, di sini sama saja, cuman bedanya masukkan IP dari Dila 2 yaitu 1.10. Kemudian di sini juga sama www, ini hanya satu, di sini ganti IP-nya ya 1.10. Kemudian save. Kemudian masuk pada web domain ketiga. Nah, di sini sama saja dengan mengganti IP yang telah kita konfigurasikan untuk web ketiga yaitu 1.20. Jika sudah, Ctrl O, Enter, Ctrl X. Nah, kemudian kita cek perintah ls. Nah, di sini di bawahnya db.127 ada db.192. Itu merupakan kopian dari db127. Jadi caranya tinggal db127 menjadi db db 192. Ini merupakan perintah untuk kopiannya ya. Jika sudah enter, maka akan terkopi seperti ini. Jika sudah, kita masuk untuk edit file db.192, kita konfigurasi ya pada nano db.192, kemudian enter. Nah, di sini localhostnya atau di sininya ganti menjadi localhost server, yaitu domain server dila.net ya. Kemudian di sini juga isikan dila.net sebagai server. Nah, ini ganti menjadi IP yang belakang sendiri yaitu 254 untuk servernya. Ini PTR, kemudian ini domainnya dila.net ya. Yang di bawah juga menyesuaikan web kedua. Kemudian ini web kedua IP-nya belakangnya 10. Ini juga web ketiga menyesuaikan. Jika sudah, kita save. Lanjut kita ke resolve ya, perintah nano /etc resolve.conf. Nah, di sini kalian matikan untuk name server dari internet. Kalian tidak usah pakai internet ya ketika kalian sudah menginstal PHP MyAdmin tadi seperti yang sudah saya bilang dari awal. Nah, di sini tambahkan IP dari masing-masing web, yaitu web server 1.254, 1.10 dan 1.20. Kemudian save, Ctrl O, Enter, Ctrl X. Lanjut kita restart bin 9 yang telah kita konfigurasi tadi semua, kita restart ya dengan perintah service bin 9 restart. Kemudian kita enter. Nah, kita buka 2 kali ya biar lebih asik. Kemudian jika sudah, kita coba cek ya untuk NS Logup dari yang telah kita install tadi, DNS Utils yang pertama awalnya tadi itu gunanya untuk pengecekan NS Logup ini tadi. Kita coba saja dari masing-masing domain ya, dari web yang telah kita buat domain ya. Kita coba dila.net. Nah, jika berhasil maka akan seperti ini ya untuk servernya 1.254. Ini merupakan server, addressnya juga 1.254. Coba kita pada domain kedua. Nah, di sini sudah masuk ya, addressnya 1.10, sedangkan servernya adalah 1.254. Kemudian cek juga yang ketiga, sudah masuk addressnya 1.20, servernya 1.254. Kita coba untuk masing-masing IP dari domain ini tadi. Kita coba 192.168.1.254, enter. Ini juga sudah masuk. In addr.arpa-nya namanya dila.net ya. Kemudian juga masukkan 10 sebagai domain kedua, dila2.
juga untuk NSLogbook dari dila3.net. Nah, sudah masuk ya. Kemudian jika sudah, kita masuk pada direktori apache2 ya, dengan perintah cd /etc apache2. Kemudian kita ls. Di sini kita masuk lagi pada direktori sites available. Langsung saja cd sites available, kemudian kita ls. Nah, di sini sudah ada ya saya dila untuk file dila2 dan dila3. Di sini saya kopikan dari file default dengan perintah seperti ini, cp default dila, kemudian kalian enter saja, maka hasilnya akan seperti itu. Jadi kalian tuliskan satu-satu, jika sudah dila, kemudian enter, dila2, kemudian enter lagi, kemudian gantian dila3, taruh nama domain kalian terakhir. Kemudian kita masuk pada konfigurasinya ya. Kita ke dila dulu. Nah, di sini virtual hostnya port 80 ya. Untuk server name-nya www.dila.net. Kemudian server aliasnya dila.net, server adminnya localhost tetap. Dokumen rootnya saya taruh di dila.net ya. Kemudian untuk ganti direktorinya pada home dila.net. Kalian tinggal ganti yang sebelah ini saja, kemudian kalian tambahkan ini server name, server alias, dan ganti pada dokumen root dila.net-nya. Oke, jika sudah save, Ctrl O, Enter, Ctrl X, kemudian masuk pada dila2, domain kedua. Nah, di sini sama, cuma diganti karena ini kita masuk pada dila2, jadi ini yang diganti dila2.net, ini juga, kemudian home dila2.net, dan ini juga dila2.net. Ctrl O, Enter, Ctrl X, kemudian masuk pada yang terakhir yaitu ini, sama saja ya, tinggal diganti. Jika sudah, Ctrl O, Enter, Ctrl X. Kemudian lanjut kita coba cek ya. Nah, di sini kan ada default min SSL dan dila2, dila3. Ini untuk default dan default min SSL ini kita disabelkan dengan perintah A2 disable. Ini untuk disabelnya, untuk disable default, untuk disable site default ya, biar tidak tabrakan nanti, biar tidak masuk. Kemudian kita enter saja. Nah, maka seperti ini. Kita juga untuk min SSL nya juga kita disable ya, enter juga. Nah, untuk yang domain dila2 dan dila3 kita enablekan dengan perintah A2 inside dila. Nah, langsung seperti ini saja langsung. Maka seperti ini already enabled ya. Kemudian dila2 kita juga enablekan, kemudian dila3 enter. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke ls ya. Kemudian kita akan membuat directory home untuk dila, domain dila2 dan dila3. Langsung saja perintah mkdir /home/dila. Jadi kalian buat satu-satu. Untuk mkdir home dila, mkdir home dila3, 2 mkdir home dila3. Kemudian untuk pengecekannya, jika sudah membuat directory, masuk pada directory home. Kita cek. Nah, di sini maka sudah ada ya.
Jadi tadi perintahnya make dir dila.net ya, dila.net. Oke. Jika sudah seperti ini, kita masuk untuk mengedit HTML-nya. Kita masuk pada cd directory di cd home. Kita langsung masuk pada dila.net ya. cd dila.net, kemudian maaf ya, salah perintah. Jadi ini kita hapus langsung. Nah, sini sudah masuk ya. Kita cek. Sebelumnya di sini belum ada file directory apapun, index.html ini juga tidak ada. Untuk menambahkan, langsung saja masuk pada nano index.html pada bagian directory home dila2.net ya. Enter. Nah, di sini kalian edit untuk tampilan pada web domain dila2.net ini. Di sini saya yang untuk judul selamat datang di @dila2.net, kemudian www sebagai pemberitahuan kalau ini merupakan bagian dila2.net ya. PHP my adminnya database @dila2.net, kemudian panel hostingnya juga dila2.net ya. Ini dengan kalian bisa screenshot jika tidak kelihatan. Untuk yang di bawahnya panel ini akan menuju pada web dila.net. Ini kan web dila2.net ya. Jadi nanti akan berupa link yang menuju pada dila.net, dan di bawahnya adalah link menuju ke dila3.net atau web dila3.net domainnya ya. Kemudian jika sudah, Ctrl O Enter Ctrl X, kita keluar dari direktori dila2.net dengan perintah cd spasi, nah titik, masuk pada home lagi biar tidak masuk pada home lagi dimasukkan, perintah cd titik-titik saja. Kemudian lanjut, kita masuk pada direktori dila ya, dila. Kita nano sama perintahnya, masuk langsung saja index.html. Salah perintah ya, kita keluar, kita salah perintah, masuk pada cd-dila.net. Nah, kita langsung pada tambahkan netnya, jangan lupa karena kita sudah di directory home ya. Nah, di sini juga kalian edit sama seperti di yang dila2.net tadi, cuman bedanya di sini saya mengarahkan setelah panel hosting mengarahkan pada web dila2.net ya, dan di bawahnya adalah dila3.net. Kemudian Ctrl O Enter Ctrl X, kita keluar, masuk lagi pada direktori yang terakhir yaitu 3. Kita langsung index.html. Nah, sini sama, cuman bedanya tinggal masukkan di bawahnya panel hosting adalah web yang belum kita masukkan, yaitu web dila.net dan web dila2.net. Save, Ctrl O Enter Ctrl X. Selanjutnya kita sudah konfigurasi semuanya pada Debian. Kita telah selesai konfigurasi untuk domainnya ya. Kita langsung menuju ke kontrol panel untuk klien yaitu OS asli. Kita menuju. Nah,
kita akan mengatur konfigurasi IP pada virtual atau pada klien ini. Masuk pada host only network ya. Yang ini juga yang virtual host only network ini yang tersambung juga pada Debian server. Kita masuk ke properties. Lag ya. Terus saya akan mengangkat nge-lag. Nah, kemudian masuk pada internet protokol versi 4, properties. Di sini tambahkan IP, terserah di sini kalau kalian ikuti saya juga tidak apa-apa. Di sini saya memberikan IP pada klien yaitu 1.2 dengan netmask otomatis 255.255.255.0 dan untuk default gateway-nya masukkan IP dari server Debian server ETH0 yaitu 1.254. Kemudian DNS servernya juga masukkan IP server Debian. Jika sudah oke, yes, close. Kita masuk pada CMD OS asli. Kita coba IP config untuk mengecek apakah IP-nya sudah masuk. Dan IP-nya juga sudah masuk ya di sini. Kemudian kita coba ping pada IP server Debian TTL yang menandakan bahwa dua komputer dan virtual ini sudah terhubung. Kemudian kita coba ns lookup. Masing-masing domain ya. Jika sudah bisa maka ini otomatis kita coba cek di Chrome bisa. Kita coba coba. Oke, langsung saja kita pada pengujian di Chrome ya. Masuk pada Chrome. Ini tadi saya pencobaan. Ini tadi percobaan ya, kita buat baru saja, tab baru. Setelah kita coba baru ya, ini saja. Oke, kita langsung menuju pada domainnya ya. Yang pertama yaitu dila.net. Pengecekannya ini tidak menggunakan akses internet apapun ya. Kalian jangan menggunakan akses internet baik dari wifi maupun hotspot. Enter. Nah, maka tampilan berhasilnya akan seperti ini. Yang telah kita konfigurasi Debian server tadi, bagian HTML. Jadi selamat datang di dila.net dan database panel hosting web. Ini juga. Ini coba kita klik ya, maka kita akan ditujukan pada web dila2.net. Nah, ya sudah. Ini juga kita coba klik, maka otomatis semuanya bisa. Selanjutnya kita disuruh masuk pada kita coba ke dila2 saja ya. Sebagai contoh masuk pada database-nya. Maka otomatis kita akan masuk pada phpMyAdmin dila2.net. Ini kita login sebagai root, dimana nanti kita akan membuat user dan passwordnya sesuai nama domain, sesuai domainnya. Kemudian passwordnya password yang telah kita buat, yaitu password yang telah kita konfigurasikan tadi. Kemudian enter. Maka tampilan phpMyAdmin akan seperti ini. Ini MySQL ya, web server phpMyAdmin. Kemudian kita masuk pada privilege atau akses ya. Di sini muncul banyak user yang atau telah masuk ya. Kemudian kita akan menambahkan user baru untuk
database pada setiap domain. Selanjutnya kita tambahkan add new user ya, untuk menambahkan user baru. Login ya, agak lemot laptop saya. Nah, di sini masukkan nama, bentar, nama usernya. Di sini saya kan sebagai contoh masuk ke database villa2.net ya, sebagai contoh ini. Saya coba tambahkan user dengan nama user 3 gitu saja. Villa3 dengan passwordnya sampai 8. Coba ulang. Ketik ulang, dimana ini merupakan user yang bisa mengakses database domain Villa3 ya, atau untuk menghubungkan pada database web yang ketiga atau Villa3 ya namanya. Kemudian kita create user, sudah jadi user ya, sudah terbuat. Nah, di sini maka sudah masuk usernya Villa3, hostnya 0%, passwordnya yes, global verified usage, dan grain-nya 0. Kemudian kita tambahkan user lagi, kita buat user untuk yang bisa mengakses database dari ini yang kita coba kan ini, yaitu web kedua. Kita namakan usernya Villa2 saja, passwordnya sama ya, saya buat sama 1-8 karena saya orangnya pelupa, jadi saya samakan semua. Kemudian create user, kemudian tes ulang, maka juga sudah tertambahkan. Oke, selanjutnya kita tambahkan sekali lagi ya untuk web yang pertama, domain yang pertama, yaitu Dila gitu saja ya kan, web yang pertama. Kemudian passwordnya samakan saja, ketik ulang. Kemudian jika sudah create any user, maka juga sudah bertambah ya. Selanjutnya kita coba login ya pada webnya, database-nya ya. Kemudian ketikkan saja di sini, masuk pada web yang pertama, villa.net. Villa.net ya. Kemudian masuk enter. Kita masuk ke database. Nah, di sini sudah masukkan username untuk 2 ya. Jadi masukkan Villa2, passwordnya, kemudian maka
sudah bisa masuk tanpa root ya. Jadi kita masuk sebagai user, bukan root lagi. Jadi user tadi untuk mengakses database di dila.net, kita coba pada user yang pertama, yaitu dila.net ya. Kita masuk pada database, masukkan user yang pertama yaitu Dila, usernya ya kan, passwordnya sama. Nah, jadi gunanya user ini agar kita masuk tidak menggunakan root, bisa mengakses database dan tidak menggunakan root lagi. Oke, itu saja praktikum saya pada video kali ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.